pagi saudara, kita berjumpa di dalam Light of Revival. Natal, Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, semarak Natal mulai terdengar, suasana Natal mulai kita rasakan. Ada pohon Natal, ada hiasan-hiasan Natal, lampu-lampu Natal sepanjang jalan. Kita bisa melihat orang merayakan Natal, mempersiapkan pohon, mempersiapkan sesuatu yang wow. Dan di bulan ini kita ada kegembiraan, kita gembira ya kalau sudah mau Natal ini. Dan bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang non-Kristen. Mereka juga kelihatannya bahagia karena waktu Natal ini banyak diskon atau banyak apapun. Natal menghadirkan kegembiraan, menghadirkan joy di hati kita. Kita seolah-olah semua kita ini senang kalau sudah bulan Natal ini. Bapak Ibu Saudara, Natal ini kita memperingati Kristus yang datang dalam rupa seorang bayi yang lemah, seorang bayi yang kelihatannya tidak berdaya, seorang bayi yang kelihatannya rapuh dan bergantung penuh kepada ibunya. Dan ketika Kristus itu datang ke dunia kurang menerima dia, dunia kurang memberikan sambutan kepada dia sehingga dia harus lahir di palungan di kandang domba. Tidak ada orang yang datang kasih ucapan selamat, tidak ada seremoni, tidak ada penyambutan seperti ketika presiden datang ke negara kita. Tidak ada, hanya para gembala yang datang memberikan ucapan, memberikan semacam ucapan selamat begitu. Tetapi pada waktu itu gembala itu adalah orang-orang yang tidak berarti. Jadi sekalipun para gembala datang, mereka hanyalah orang-orang yang tidak berarti. Dunia tidak menyambut Kristus yang datang. Dunia seolah-olah acuh tak acuh, seolah-olah cuek kepada Kristus yang datang ke dunia. Padahal di dalam bayi yang lemah itu, di pundaknya itu terletak pengharapan seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, Kristus datang di dunia dengan tidak terlalu diberikan suatu sambutan yang meriah, suatu sambutan yang luar biasa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ini juga kita juga mestinya belajar dalam hal ini bahwa adalah aneh ya. Adalah sesuatu yang tidak seperti Kristus kalau kita terlalu berharap untuk orang lain menyambut kita. Kita terlalu berharap untuk orang lain anggap kita penting. Kita terlalu berharap untuk orang lain jangan sampai meremehkan kita. Dan ketika ada gelagat orang tidak meremehkan kita, kita langsung tersinggung dan lain-lain sebagainya. Kalau seperti itu kita tidak mirip seperti Kristus yang datang tanpa ada penyambutan apapun kepada dia, seolah-olah dia bukan sosok yang penting. Maka kita bisa belajar daripada kedatangan Kristus, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak masalah dunia tidak terlalu menganggap kita penting, tidak terlalu masalah orang lain tidak memuji kita, tidak terlalu masalah bahwa mungkin kerja keras kita, pengorbanan kita, kebaikan kita tidak terlalu disadari oleh orang dan mereka tidak berikan pujian kepada kita, itu tidak terlalu masalah. Karena yang melihat bahwa kita ini penting atau tidak, kita ini berarti atau tidak adalah Tuhan dan bukan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadikan orang lain sebagai membuat kita patah semangat ketika perbuatan baik kita, pengorbanan kita tidak dihargai oleh orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, Kristus datang ke dunia, mungkin pada waktu itu mereka sedang di dalam perjalanan dan tidak ada penginapan lagi yang tersedia sehingga Kristus terpaksa harus dilahirkan di kandang domba. Suatu tempat yang mungkin kotor dan mungkin berbau Bapak Ibu Saudara. Nah terhadap Kristus yang lahir itu kita merayakan Natal ini Bapak Ibu Saudara. Dan terhadap Kristus yang akan datang ini, pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara, terhadap Kristus yang datang yang kita peringati di dalam Natal ini, kita akan sambut dia dengan hati yang seperti apa? Jangan sampai hati kita di sana kotor dan penuh sarang laba-laba. Jangan sampai hati kita itu kotor karena di sana kita terus-menerus pegang dosa tertentu. Kita terus-menerus tidak mau berdamai dengan orang lain. Kita terus-menerus tidak mau memaafkan sesama. Kita terus-menerus hidup di dalam perzinahan. Kita terus-menerus pegang dosa yang kita tidak mau lepaskan selama bertahun-tahun. Sehingga hati kita itu kotor, penuh sarang laba-laba.
Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika Kristus datang, hati kita justru lebih kotor daripada kandang domba yang berbau itu. Jangan sampai ketika Kristus datang, hati kita justru lebih menjijikan. Karena kita terus-menerus pegang dosa yang itu lagi. Karena kita terus-menerus tidak mau bertobat. Karena kita terus-menerus menyimpan kesalahan itu. Dan dengan hati yang kotor seperti itu, hati yang menjijikan seperti itu, kita mau menyambut Kristus yang datang ke dunia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi suatu koreksi bagi kita. Kristus yang datang ini kita sambut dengan hati yang seperti apa? Adakah tempat bagi Dia di dalam hati kita? Dan kalau ada, hati kita persiapkan seperti apa untuk Kristus, untuk bayi yang akan datang itu. Kita berdoa. Mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih Tuhan karena melalui renungan ini Tuhan kembali lagi kami diingatkan bahwa kami tidak bisa ya Tuhan sekedar menikmati Natal tetapi dengan hati yang tidak beres, tetapi dengan hati yang berdosa, tetapi dengan suatu sikap terus-menerus pegang dosa yang sama berkali-kali, berulang-ulang kami jatuh di sana. Tuhan tolong ajar supaya kami melihat hati kami dengan benar, dengan jujur apabila di sana penuh dengan kotoran, penuh dengan segala hal yang menjijikan. Biarkanlah kami boleh berbenah, kami boleh membereskan semuanya itu Tuhan. Sehingga ketika kami memperingati Engkau yang datang itu Tuhan, hati kami menjadi suatu tempat di mana Engkau boleh datang dan di mana Engkau boleh tinggal di sana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua segala sesuatu ajaran-Mu Tuhan. Apa saja yang Engkau pakai untuk mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati.